Perjalanan Pendidikan Nasional. Sejarah pendidikan nasional mengalami perjalanan yang cukup panjang. Dimulai pendidikan pada zaman kolonialisme. Pendidikan pada zaman kolonialisme mulai didengungkan ketika dikeluarkannya peraturan pemerintah pokok semacam Undang-Undang Dasar atau yang disebut Regeringsreglement. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian Gubernur Jenderal. Hal itu menggerakkan para bupati-bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah kabupaten untuk memenuhi kebutuhan calon-calon pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya diikuti kemunculan sekolah-sekolah yang lain seperti sekolah guru dan sekolah bumi putra. Pendidikan pada zaman etik dan kebangunan nasional. Pemerintahan Hindia Belanda memiliki kewajiban moral untuk membalas budi kepada bangsa Indonesia, sehingga lahirlah kebijakan dengan 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Dalam praktiknya, pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai dan penduduk dari kalangan yang mampu. Hal itu memunculkan pemikiran sekelompok intelektual bumi putra yang memiliki kesadaran untuk mencapai kemajuan bangsa, seperti pemikiran R.A. Kartini yang berpemikiran bahwa perempuan juga berhak memperoleh pendidikan. Perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan memiliki kesetaraan. Akhir juga pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagas berdirinya Budi Utomo, organisasi sebagai tempat para kaum cendekiawan dalam mengemukakan ide-idenya untuk mencerdaskan bangsa. Munculnya pemikiran intelektual tersebut mendorong pendidikan bangsa Indonesia menuju pada zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pada era ini lahirlah organisasi perguruan taman siswa yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Ketidakadilan dalam sistem pendidikan kolonial Belanda membuat hati Ki Hajar Dewantara yang kini menjadi bapak pendidikan bergerak dan berkeinginan kuat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mewadahi semua kalangan serta berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia. Kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil pada zaman kemerdekaan. Hal itu mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional. Terjadi beberapa kali perubahan arah orientasi pendidikan nasional. Pada Maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional berubah, yaitu adanya perumusan tujuan pendidikan dan pengajaran. Susunan sekolah pada tahun 1945 sampai dengan 1950 terdiri dari pendidikan rendah, yaitu sekolah rakyat yang pendidikannya 6 tahun. Pun sekolah rakyat diantaranya pendidikan guru, pendidikan umum yang terdiri sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi, pendidikan kejuruan dan pendidikan teknik, dan juga pendidikan tinggi. Kurikulum yang digunakan pada masa kemerdekaan dan masa Orde Baru yaitu kurikulum tahun 1947, kurikulum tahun 1952, dan kurikulum tahun 1960. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pendidikan berfokus memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada periode ini terjadi perubahan beberapa kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Pada era reformasi hingga saat ini, pendidikan Indonesia terus berkembang.
Pada era reformasi hingga saat ini, terjadi perubahan kurikulum selama 5 kali, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka 2022. Makin hari pendidikan di Indonesia semakin berbenah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan tersebut menyesuaikan perkembangan zaman dan perubahan dunia, tetapi tidak melupakan kebudayaan dari bangsa Indonesia, tetap mempertahankan pendidikan karakter bagi peserta didik.